Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran ekonomi kelas 11. Pada kesempatan kali ini, dalam pembelajaran dari rumah, ya kita membahas KD 3.3 tentang ketenaga kerjaan. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari yang berkaitan dengan ekonomi makro. Yang pertama pendapatan nasional, ya. Seberapa banyak produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia dalam 1 tahun. Nah, itu intinya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Seberapa laju pertumbuhan ekonomi, kenaikan setiap tahun produksi barang dan jasa oleh masyarakat itu seberapa besar, itu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan memeratakan pendapatan dalam suatu wilayah negara. Kalau pembangunan ekonomi ditandai dengan bentuk fisik, pembangunan sarana prasarana, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian yang ketiga tentang ketenaga kerjaan, apa kaitannya? Bahwa kaitannya dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor yang utama, yaitu sumber daya manusia. Nah, ketenaga kerjaan ini adalah merupakan sumber daya manusia yang dirancang atau untuk meningkatkan perekonomian dalam suatu negara. Bagaimana sumber daya manusia itu yang berkualitas dan mampu menghasilkan pendapatan sehingga akan meningkatkan pendapatan suatu negara. Nah, para siswa sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat yang pertama mendeskripsikan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, membedakan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Nanti kalian pahami itu, ya, dari tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, mendeskripsikan pengangguran. Yang keempat, mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran dan sebabnya. Yang kelima, mendeskripsikan cara-cara mengatasi masalah pengangguran. Nah, para siswa sekalian, apabila kesempatan kali ini Bapak tidak secara lengkap untuk memberikan pembelajaran ini, kalian bisa membaca referensi dari buku ataupun dari internet, ya, atau sumber-sumber belajar yang terkait. Baik, untuk sebagai pembuka pembelajaran kali ini, Bapak tampilkan mengenai bagan hubungan jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Nah, coba kalian lihat bagan berikut. Ya. Penduduk itu nantinya akan terdiri dari tenaga kerja. Tenaga kerja itu penduduk usia kerja. Berapa usia kerja? Dalam perundang-undangan, ya, nanti bisa dicek kembali bahwa penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun. Nah, itu penduduk usia kerja. Namun ada penduduk yang bukan tenaga kerja. Penduduk bukan usia kerja. Nah, ini bukan tenaga kerja, dikatakan penduduk bukan usia kerja. Berarti di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Nah, atau sebagai usia tanggungan, ya, ditanggung oleh penduduk usia kerja. Tenaga kerja atau penduduk usia kerja ini nantinya yang akan bekerja menghasilkan, ya,
untuk meningkatkan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Nah, kasus biasanya ada anak kecil di bawah 15 tahun yang bekerja. Banyak itu. Nah, tapi tidak boleh, berarti itu akan melanggar undang-undang ketenaga kerjaan. Banyak ya kita lihat di berita. Kemudian tenaga kerja itu sendiri, tadi penduduk yang 15 tahun sampai 64 tahun, itu terdiri dari dua juga. Ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja apa? Bahwa penduduk usia kerja, usia produktif yang siap untuk bekerja. Nah, nih, itu angkatan kerja. Namun ada yang bukan angkatan kerja. Penduduk usia produktif tapi tidak bekerja karena sesuatu hal, itu bukan angkatan kerja. Contoh, bukan angkatan kerja usia 16 tahun, 17 tahun karena masih sekolah, ya, masih kuliah. Nah, itu artinya bukan angkatan kerja. Kemudian ibu rumah tangga mengurusin keluarga, itu juga bukan angkatan kerja karena tidak mencari pekerjaan dalam hal ini. Nah, kemudian yang berikutnya, angkatan kerja dibagi dua, yaitu pekerja dan pengangguran. Nah, angkatan kerja tadi yang siap untuk bekerja pada usia produktif, tapi ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, tapi pengangguran gitu. Tapi pengangguran di sini beda dengan bukan angkatan kerja. Kalau bukan angkatan kerja dengan sengaja tidak bekerja. Kalau ini angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Itu pengangguran. Ya. Lanjut. Keterangan berikutnya itu pekerja. Pekerja dibagi dua. Pekerja penuh dan setengah menganggur. Nah, ada kasus misalnya seorang bekerja. Kalau bekerja penuh, nah menurut jam, menurut upah atau gaji sesuai penuh, ya. Misalnya setiap hari bekerja 8 jam. Nah, itu sudah bekerja penuh. Sedangkan setengah menganggur nanti bisa diperjelas kembali dengan menurut jam kerja, jamnya kurang berarti setengah menganggur. Satu hari hanya 4 jam bekerja, sehingga menurut pendapatannya pendapatan kurang, ya, untuk biaya hidup kurang dalam setiap bulannya. Nah, itu berarti setengah menganggur. Menurut produktivitasnya, ya, hasilnya yang dikerjakan sedikit, ya, menurut jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya mungkin yang namanya setengah menganggur, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tidak full dalam baik pendapatan maupun waktunya. Kemudian untuk pengangguran itu sendiri, ya, itu dibagi beberapa bagian juga. Ini adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau masih dalam waktu mencari pekerjaan, pengangguran. Ya.
ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi dari struktur ekonomi agraris berubah menjadi perekonomian industri, sehingga orang tersebut menganggur. Nah, struktur ekonomi itu oleh negara. Misalnya pertanian dirubah, yang agraris itu akan dirubah strukturnya ke industri, sehingga pekerja-pekerja yang tadinya dalam bidang pertanian ya, akan terkurangi karena berpindah dengan struktur berubah dengan struktur industrialisasi. Nanti kalian bisa mencari contoh-contoh kasus yang bisa melihat dari referensi yang lain. Kemudian teknologi. Apa pengangguran teknologi? Yang hampir sama dengan struktur ya. Teknologi itu lebih ke mesin. Ya. Karena digantinya teknologi yang modern, ya, mungkin tenaga manusia dikurangi sehingga digantikan oleh alat atau mesin tersebut. Sehingga orang yang dikurangi tidak bekerja lagi di situ menjadi menganggur. Artinya pengangguran akibat teknologi. Kemudian ada pengangguran musiman. Ini pengangguran musiman karena musim-musim tertentu. Ya, pada musim pekerjaan bisa bekerja dengan penuh, sedangkan musim tertentu menganggur. Yang terakhir dalam hal ini ada pengangguran friksional. Friksional atau orang tersebut menganggur karena memilih ya akan menentukan pekerjaan itu yang sesuai. Karena tidak sesuai, berhenti bekerja, kemudian keinginan untuk memilih yang atau memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya atau keinginannya, ya. Karena tidak pas dalam pekerjaan dan mungkin kompetensi ijazah yang dimilikinya, sehingga dia memilih untuk pindah ke perusahaan atau tempat pekerjaan yang sesuai. Nah, selama belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai, bisa dinamakan sebagai pengangguran friksional. Para siswa sekalian, mungkin dalam pertemuan kali ini cukup sekian sebagai pengantar pembelajaran mengenai bab ketenaga kerjaan. Kalian bisa mencari referensi dari internet, dari buku paket, sehingga nanti akan lebih memahami. Untuk berikutnya ada diskusi yang perlu disampaikan, silakan Anda tuliskan di Google Classroom maupun di WA Group. Sekian pengantar pembelajaran HD 3.3 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.